Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, pernahkah kamu terbangun di tengah malam lalu merasa ada yang kosong di hati? Mata memang terpejam, tapi dada terasa sesak. Pikiran dipenuhi masalah, doa-doa yang tak kunjung terjawab, rezeki yang seret atau hubungan yang terasa berat. Saat itu mungkin Allah sedang membangunkanmu, bukan untuk sekadar menatap langit, tapi untuk bersujud dalam tahajud. Salat tahajud adalah rahasia terbesar seorang mukmin. Ia adalah senjata yang tak terlihat, namun mampu menundukkan masalah sebesar apapun. Dalam sepi malam, ketika semua orang tidur nyenyak, Allah justru membuka pintu langit selebar-lebarnya. Dia menunggu siapa di antara hamba-hambanya yang mau bangun dan mengadu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa istimewanya tahajud, hingga Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika kakinya bengkak karena lama berdiri, beliau tetap salat tahajud. Saat ditanya, kenapa, beliau menjawab dengan kalimat yang membuat hati kita bergetar. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Sahabatku, tahajud bukan hanya ibadah tambahan, tetapi cahaya yang menerangi hati. Orang yang terbiasa tahajud akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Doa-doanya lebih tulus, air matanya lebih jujur, dan hatinya lebih dekat dengan Allah. Coba bayangkan, di saat dunia terasa begitu berat, di saat manusia tak ada yang bisa menolong, Allah menunggumu dalam sunyi malam. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan, pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahajud adalah waktu ketika air mata tidak lagi menjadi tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Saat sujud panjang di malam hari, kita sedang meletakkan semua beban di hadapan Allah. Dan siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya ia tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Maka jangan tunggu esok untuk mencoba. Bangunlah walau hanya sebentar. Ambillah wudhu, lalu dirikanlah 2 rakaat salat tahajud dengan hati yang ikhlas. Tidak perlu panjang, tidak perlu lama. Cukup panjatkan doa dengan penuh kejujuran. Karena bisa jadi doa yang engkau panjatkan malam itu adalah kunci yang akan membuka pintu rezekimu, kesehatanmu, dan jalan keluar dari masalahmu. Sahabatku, tahajud adalah rahasia yang dimiliki orang-orang beriman. Jika engkau ingin hidupmu berbeda, maka lakukan sesuatu yang tidak dilakukan kebanyakan orang. Bangunlah di malam hari dan temui Allah dalam tahajudmu. Tahajud adalah ibadah yang sering kita dengar, namun sedikit yang benar-benar merasakan manisnya. Padahal di balik salat malam ini tersimpan keutamaan yang begitu agung yang mampu mengubah hidup seorang hamba dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang mau meninggalkan lelap tidurnya untuk bangun tahajud adalah hamba yang istimewa. Mereka rela meninggalkan kenyamanan kasur demi mendekat kepada Allah. Maka tak heran Allah memuliakan mereka dengan cahaya iman, hati yang lembut, dan rezeki yang penuh berkah. Sahabatku, salah satu keutamaan terbesar tahajud adalah doa yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberinya. Itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
Artinya setiap malam kita punya kesempatan emas untuk meminta apa saja dan janji Allah tidak pernah meleset. Selain itu, tahajud juga menjadi sumber kekuatan seorang mukmin. Orang yang rajin tahajud akan lebih tenang menghadapi ujian, lebih sabar dalam kesulitan, dan lebih kuat saat harus berdiri tegak di hadapan dunia. Mengapa demikian? Karena hatinya sudah terbiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Keutamaan lainnya, tahajud akan memberikan cahaya di wajah dan ketenangan di hati. Banyak ulama menyebutkan bahawa ahli tahajud wajahnya tampak bercahaya di siang hari, meskipun ia tidak pernah memakai perhiasan dunia. Itu adalah cahaya iman yang Allah pancarkan karena kebiasaan bermunajat di malam hari. Sahabatku, tahajud juga adalah pintu keberkahan rezeki. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah membiasakan tahajud. Usahanya dimudahkan, jalan rezekinya dibukakan, bahkan masalah keluarga pun perlahan-lahan menemukan titik terang. Semua itu karena keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba yang rela mendekat kepadanya di waktu sepi. Dan ingatlah, tahajud bukan hanya tentang pahala, tetapi juga tentang kedekatan. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Allah tetapi enggan berbicara dengannya di malam hari? Ketika semua orang sedang tidur, justru disitulah cinta sejati yang diuji. Maka sahabatku, jangan pernah remehkan 2 rakaat tahajudmu. Bisa jadi 2 rakaat itulah yang kelak menolongmu di hari kiamat. Bisa jadi air mata yang menetes di sajadah malam, itulah yang akan menjadi sebab Allah ampuni semua dosa-dosamu. Tahajud adalah kehormatan. Allah tidak memberi kesempatan itu kepada semua orang. Jika engkau diberi kemampuan untuk bangun malam dan solat, berarti Allah sedang memilihmu untuk dekat dengannya. Jangan sia-siakan. Sahabatku, tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah rahasia yang mampu mengubah diri seorang, baik lahir maupun batin. Hamba yang terbiasa bangun malam lalu bersujud dalam tahajud akan mengalami perubahan besar yang seringkali tidak disadari. Perubahan itu terlihat pada tubuhnya, jiwanya, bahkan pada aura hidupnya sehari-hari. Lalu, apa saja tanda-tanda orang yang rajin tahajud? Pertama, wajahnya lebih bercahaya. Banyak ulama menyebutkan bahwa ahli tahajud memiliki nur atau cahaya pada wajahnya. Cahaya itu bukan dari make up, bukan dari perhiasan dunia, tapi dari hati yang bersih karena terbiasa bermunajat kepada Allah. Wajah mereka tampak teduh, menenangkan, dan orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Kemudian yang kedua, hatinya terasa lembut. Orang yang rajin tahajud akan lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih peka terhadap kebaikan, dan lebih mudah menangis ketika berdoa. Ia tidak mudah keras hati, apalagi sombong. Hatinya selalu kembali kepada Allah karena terbiasa menyerahkan segalanya di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga, tubuhnya terasa lebih ringan. Mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang yang membiasakan tahajud merasakan badannya lebih segar, meski tidur lebih sedikit. Itu karena Allah memberkahi setiap tidurnya. Bangun di malam hari justru membuat jiwa dan raganya terasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat, pikirannya lebih tenang. Sahabatku, orang yang terbiasa tahajud di saat gampang gelisah, ketika masalah datang, ia sudah terbiasa menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka ketenangan itu Allah limpahkan ke dalam hatinya. Hidupnya tidak mudah goyah karena ia sudah menemukan tempat bergantung yang paling kuat. Kemudian yang kelima, rezekinya terasa lebih lapang. Salah satu tanda terbesar orang yang rajin tahajud adalah kehidupannya dipenuhi keberkahan. Rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Masalah yang rumit perlahan-lahan menemukan jalan keluar. Semua itu bukan karena ia hebat, tapi karena Allah ridha pada ketekunannya di malam hari. Kemudian yang keenam, doanya sering dikabulkan. Jika Allah menemukan seseorang yang doanya selalu mustajab, seringkali rahasianya ada pada tahajudnya. Air mata yang ia tumpahkan di malam hari menjadi saksi cintanya kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan permohonannya dengan caranya yang penuh hikmah. Kemudian yang ketujuh,
hidupnya terasa lebih damai. Sahabatku, ahli tahajud bukan berarti tidak pernah diuji, tapi perbedaannya mereka selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi setiap ujian dengan sabar dan lapang dada. Inilah tanda jiwa yang dekat dengan Allah, tidak mudah terambang-ambing oleh badai kehidupan. Maka jika kita ingin hati kita lembut, wajah kita bercahaya, hidup kita lebih lapang, dan doa-doa kita lebih mustajab, perbanyaklah tahajud. Jangan takut memulai dari yang kecil. 2 rakaat saja sudah cukup untuk menjadi saksi bahwa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, tahajud bukan hanya sekadar ibadah malam, tetapi sebuah harta karun yang penuh dengan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Setiap rakaat tahajud, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap tetes air mata yang jatuh di sajadah malah memiliki kekuatan besar yang mampu mengubah jalan hidup seseorang. Adapun yang kita dapat manfaat di dunia adalah tahajud mendatangkan ketenangan jiwa. Banyak yang hidupnya penuh kegelisahan, hatinya mudah cemas, pikirannya kacau, bahkan sering merasa hampa. Namun bagi orang yang membiasakan tahajud, hatinya terasa lapang. Ia tahu bahwa segala urusan hidup ada di tangan Allah. Inilah yang membuat ahli tahajud lebih sabar dan lebih kuat menghadapi masalah. Kemudian kedua, tahajud membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam rezeki itu ada kunci, dan kunci rezeki adalah salat malam. Banyak orang yang kesulitan keuangan, usahanya tersendat atau pekerjaannya terasa buntu. Lalu Allah bukakan jalan keluar setelah ia istiqamah dalam tahajud. Sebab rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Ketiga, tahajud menambah kecerdasan hati dan pikiran. Orang yang rajin tahajud biasanya lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih tenang dalam menghadapi ujian. Itu karena ia terbiasa bermusyawarah dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Kemudian keempat, tahajud memberi energi tubuh. Meski tidur berkurang, tubuh terasa lebih segar dan bersemangat. Inilah rahasia yang hanya dirasakan oleh ahli tahajud. Allah memberkahi tidurnya yang singkat sehingga bangunnya di pagi hari justru penuh tenaga. Adapun manfaat di akhirat adalah, sahabatku, manfaat tahajud yang tidak berhenti di dunia saja, lebih besar lagi adalah manfaat di akhirat kelak. Pertama, tahajud menjadi cahaya di hari kiamat. Hari ketika manusia kebingungan, gelap gulita, dan masing-masing mencari penolong, solat tahajud akan hadir sebagai cahaya yang menuntun langkah hamba menuju surga. Kemudian kedua, tahajud menjadi pembela di hadapan Allah. Ketika amal-amal lain dipertanyakan, tahajud akan bersaksi bahwa hamba ini pernah rela meninggalkan tidurnya untuk mendekat kepada Allah. Kemudian ketiga, tahajud menjadi sebab diangkatnya derajat ke tempat yang terpuji. Allah sudah menjanjikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 bahwa orang yang istiqomah tahajud akan diangkat ke derajat yang sangat mulia, derajat yang bukan hanya berupa pahala tapi juga kemuliaan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat, tahajud akan menjadi penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah salat malam karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya manfaat tahajud. Ia bukan hanya kebaikan tambahan, tetapi obat hati, penguat jiwa, penolong di dunia, dan penyelamat di akhirat. Maka jangan tunda lagi, mulailah malam ini walau hanya 2 rakaat. Karena mungkin dari disitulah Allah akan membukakan pintu keberkahan hidupmu di dunia hingga akhirat nanti. Sahabatku, hidup ini singkat, waktu terasa cepat berlalu, usia kita terus bertambah, namun kita sering lupa bahwa jatah hidup justru semakin berkurang. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat?
Salah satu bekal terbaik yang sering kita abaikan adalah solat tahajud. Ibadah malam yang sederhana namun pahalanya dan keutamaannya sungguh luar biasa. Banyak dari kita yang mampu bergadang berjam-jam untuk urusan dunia, tapi sulit sekali bangun hanya beberapa menit untuk urusan akhirat. Padahal tahajud adalah kesempatan emas untuk berbicara langsung dengan Allah tanpa gangguan dunia. Sahabatku, tahajud bukan hanya ibadah bagi orang tua atau ulama. Tahajud adalah untuk kita semua, anak muda yang sedang merajut mimpi, orang tua yang berjuang untuk keluarganya, atau siapa saja yang ingin hidupnya lebih tenang. Allah tidak meminta kita untuk solat semalam suntuk. 2 rakaat singkat di sepertiga malam terakhir saja sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita ingin dekat dengannya. Bayangkan, saat dunia terasa berat, Allah sedang menunggumu di malam hari. Dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa rugi kita jika melewatkan kesempatan sebesar ini. Sahabatku, jangan tunggu hati benar-benar siap untuk tahajud, karena kesiapan itu justru akan hadir saat kita mulai membiasakannya. Jangan takut merasa lelah, Allah akan mengganti lelahmu dengan kekuatan. Jangan takut merasa sulit, Allah akan memudahkan langkahmu. Jangan takut merasa sendirian, karena tahajud justru membuatmu ditemani oleh Allah yang Maha mendengar. Dan ketahuilah, mungkin saja doa yang kau panjatkan di malam itu adalah doa yang akan mengubah hidupmu. Mungkin saja air mata yang kau teteskan dalam sujud itu adalah sebab Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Mungkin saja tahajud yang kau lakukan dengan penuh keikhlasan adalah pintu yang akan membawamu menuju surga. Maka jangan tunda lagi. Malam ini coba bangun walau hanya sebentar. Ambil wudu, dirikanlah 2 rakaat, lalu bicaralah kepada Allah dengan hatimu yang paling tulus. Jangan pikirkan panjang bacaan, jangan pikirkan indahnya doa. Yang Allah lihat adalah ketulusan hatimu. Sahabatku, salat tahajud adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Karena ketika dunia meninggalkan kita, ketika manusia tak bisa lagi menolong kita, tahajudlah yang akan menemani kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, memberikan kekuatan untuk bangun di malam hari, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan oleh surga karena tahajud kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.